Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang strategi bangsa Indonesia dalam menghadapi tirani Jepang dan pembentukan BPUPKI. Simak video kita ya teman-teman. Baik, materi yang pertama yaitu ada strategi kerjasama. Tokoh-tokoh nasionalis yang berada di lembaga bentukan Jepang melakukan perjuangan secara kerjasama untuk meraih kemerdekaan. Melalui organisasi putra, misalnya Soekarno, Mohatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sempat luntur karena adanya tekanan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Hal tersebut dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis secara langsung melalui rapat-rapat bersama rakyat atau secara tidak langsung dengan melalui media massa milik Jepang. Dengan cara-cara tersebut, para tokoh nasionalis menggembleng mental, membangkitkan semangat nasionalisme, serta menumbuhkan rasa harga diri sebagai bangsa. Berbagai kesatuan atau organisasi bentukan Jepang seperti Seinendan, Kaibodan, dan Fujinkai dimanfaatkan untuk menggerakkan kesadaran serta membangkitkan perasaan nasionalisme di kalangan rakyat. Selanjutnya, perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Perjuangan bawah tanah adalah perjuangan yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Perjuangan bawah tanah dilakukan oleh bangsa Indonesia yang bekerja pada instansi-instansi pemerintahan Jepang. Di balik kepatuhannya terhadap pemerintah Jepang, tersembunyi kegiatan yang bertujuan menghimpun dan mempersatukan rakyat untuk meneruskan perjuangan dalam rangka mencapai kemerdekaan Indonesia. Kegiatan yang dilakukan para tokoh gerakan bawah tanah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama, yaitu ada menjalin komunikasi untuk memelihara semangat nasionalisme. Yang kedua, menyiapkan kekuatan yang diperlukan untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, mempropagandakan semangat dan kesiapan untuk merdeka di kalangan rakyat. Dan yang terakhir yaitu memantau perkembangan Perang Asia Timur Raya melalui radio luar negeri. Perjuangan melalui gerakan bawah tanah tersebut dilakukan di berbagai tempat seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Adapun tokoh-tokoh yang melakukan gerakan bawah tanah yang pertama yaitu kelompok Sukarni. Bersama ada Malik, Kusnaini, Panduwiguna, dan Maruto Nitimiharjo. Sukarni menggembleng para pemuda untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia, menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan, dan menghimpun orang-orang yang berjiwa revolusioner, serta mengungkapkan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jepang. Yang kedua yaitu kelompok Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo pada masa pendudukan Jepang menjabat sebagai Kepala Biro Riset Kaigun Bukamfu atau Kantor Penghubung Angkatan Laut. Sambil melakukan tugas di Kantor Penghubung Angkatan Laut, Ahmad Subarjo berusaha menghimpun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja di Angkatan Laut Jepang dan mendirikan asrama pemuda yang bernama Asrama Indonesia Merdeka. Di asrama tersebut, para pemuda Indonesia diberi pelajaran-pelajaran untuk menanamkan semangat nasionalisme. Tokoh yang terakhir yaitu kelompok Sultan Syahrir. Dalam mengadakan perlawanan dengan Jepang, Sultan Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah antifasis. Sultan Syahrir percaya bahwa Jepang tidak mungkin memenangkan Perang Asia Timur Raya. Oleh karena itu, kaum pergerakan terus menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan pada saat yang tepat. Selanjutnya yaitu perlawanan bersenjata. Yang pertama, perlawanan di Aceh. Rakyat Aceh di bawah pimpinan seorang guru mengaji atau Tengku Abdul Jalil melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang di Kot Plieng. Perlawanan terjadi pada tanggal 10 November 1942. Perlawanan berawal dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Usaha perundingan juga dilakukan, tetapi mengalami kegagalan. Karena gagal berunding, kemudian Jepang menyerang Kot Plieng. Tengku Abdul Jalil bersama para pengikutnya ditembak pada waktu mencoba melarikan diri dari kepungan Jepang.
Dalam perlawanan di Kot Plieng ini menewaskan 90 tentara Jepang dan 3.000 rakyat Kot Plieng. Perlawanan bersenjata yang kedua yaitu perlawanan di Singaparna. Pemberontakan di Singaparna atau Tasikmalaya, Jawa Barat dipimpin oleh Kyai Haji Zainal Mustafa, seorang pimpinan Pondok Pesantren Sukamanah, Singaparna. Kyai Haji Zainal Mustafa tidak bersedia melakukan seikirei, yaitu pemberian penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan ke arah Tokyo. Selain tidak mau melakukan seikirei, Kyai Haji Zainal Mustafa melakukan perlawanan terhadap Jepang karena melihat kondisi kehidupan rakyat yang sangat menderita dan memprihatinkan akibat tindakan kesewenang-wenangan Jepang. Karena tidak mau melakukan seikirei, Jepang mengirimkan pasukan untuk menggempur Sukamanah dan menangkap Kyai Haji Zainal Mustafa. Pertempuran pun terjadi dan Kyai Haji Zainal Mustafa beserta pengikutnya berhasil ditangkap dan ditahan di Tasikmalaya, kemudian dipindahkan ke Jakarta. Perlawanan bersenjata yang ketiga yaitu perlawanan peta. Perlawanan peta terjadi hingga 3 kali. Yang pertama, perlawanan peta di Blitar. Pada tanggal 14 Februari 1945 terjadi pemberontakan peta di bawah pimpinan Supriyadi atau putra Bupati Blitar. Dalam perlawanan ini, Supriyadi dibantu oleh Dr. Ismail, Budari, dan Suwondo. Perlawanan disebabkan oleh persoalan pengumpulan padi, Romusa, dan Heiho yang dilakukan secara paksa dan di luar batas perikemanusiaan. Jepang mengepung kedudukan Supriyadi, tetapi pasukan Supriyadi tetap mengadakan perlawanan. Setelah itu, Jepang melakukan suatu tipu muslihat dengan menyerukan agar para pejuang menyerah saja dan akan dijamin keselamatannya, serta akan dipenuhi segala tuntutannya. Tipuan Jepang tersebut ternyata berhasil dan akibatnya banyak anggota peta yang menyerah. Pasukan peta yang menyerah mendapatkan hukuman mati seperti Ismail dan kawan-kawannya. Di samping itu, ada pula yang meninggal karena siksaan Jepang. Yang kedua, perlawanan peta di Mereh, Aceh pada November 1944. Perlawanan di Mereh ini dipimpin oleh perwira Gyugun Teguh Hamid. Adapun latar belakang perlawanan karena sikap Jepang yang kejam terhadap rakyat pada umumnya dan prajurit Indonesia pada khususnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah perlawanan peta di Gumilir, Cilacap pada April 1945. Perlawanan di Gumilir dipimpin oleh pemimpin Regu Kusairi dan teman-temannya. Rencana perlawanan dimulai tanggal 21 April 1945, tetapi diketahui Jepang sehingga Kusairi ditangkap pada tanggal 25 April 1945. Kusairi divonis hukuman mati, tetapi tidak terlaksana karena Jepang terdesak oleh sekutu. D. Perlawanan Rakyat Indramayu. Pada bulan April 1944 terjadi peristiwa Indramayu. Peristiwa Indramayu disebabkan oleh adanya kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja paksa atau romusa yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pada bulan April 1944 terjadi perlawanan di Karangampel. Rakyat yang tinggal di Cidamper dan Loh Bener juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Oleh karena sifat perlawanan spontan, perlawanan mudah dihentikan oleh Jepang. Selanjutnya, yaitu perlawanan rakyat Kalimantan. Adanya tindakan Jepang yang semena-mena mendorong rakyat Kalimantan melakukan perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan rakyat di Kalimantan dipimpin oleh Pangsuma. Pangsuma sendiri adalah pemimpin suku Dayak yang besar pengaruhnya di kalangan suku-suku di daerah Tayan dan Melau. Perlawanan dilakukan dengan perang gerilya. Dalam menghadapi perlawanan gerilya rakyat Kalimantan, Jepang merasa kewalahan. Akhirnya, Jepang mengubah taktik dengan mengirimkan mata-mata. Akibat dari taktik Jepang tersebut, banyak sekali pengikut gerakan yang ditangkap. Sehingga penangkapan tersebut menyebabkan perlawanan rakyat Kalimantan semakin berkurang. F. Perlawanan rakyat Papua. Perlawanan rakyat Papua terjadi di beberapa daerah. Yang pertama, perlawanan rakyat di Biak pada tahun 1944.
Perlawanan ini dipimpin oleh Lukas Rumkorem, pimpinan gerakan Koreri yang bertugas di Biak. Adapun latar belakang perlawanan adalah adanya penderitaan rakyat yang diperlakukan sebagai budak belian, dipukuli, dan juga dianiaya. Dalam perlawanan ini, banyak jatuh korban, tetapi rakyat tetap melawan dengan gigih. Akhirnya, Jepang pun meninggalkan Pulau Biak. Yang kedua, perlawanan di Pulau Yapen Selatan. Perlawanan di Pulau Yapen Selatan dipimpin oleh Nimrod. Oleh Jepang, Nimrod dihukum pancung dengan tujuan menakut-nakuti rakyat. Namun, rakyat tidak takut dan muncullah seorang pemimpin gerilya bernama Silas Papare. Yang ketiga, perlawanan rakyat di Tanah Besar, Dataran Irian, Papua. Perlawanan di Tanah Besar dipimpin oleh Simpson. Dalam perlawanan ini, rakyat di Papua terjadi hubungan kerjasama antara gerilyawan dan pasukan penyusup sekutu, sehingga rakyat mendapatkan modal senjata dari sekutu. Baik, selanjutnya adalah pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang biasa disebut sebagai BPUPKI. Pada tahun 1945, Jepang menghadapi tekanan dari sekutu dan tanda-tanda kekalahan sudah mulai terlihat. Pendaratan sekutu di Irian pada April 1944 dan kekalahan Pulau Saipan pada Juli 1944 telah mengancam posisi Jepang di Indonesia. Dalam upaya mempertahankan diri, Jepang memutuskan untuk mengandalkan dukungan dari rakyat Indonesia. Untuk mendapatkan dukungan tersebut, Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di masa depan. Namun, situasi tidak membaik dengan jatuhnya Pulau Okinawa yang mengakibatkan pergantian Kabinet Koiso dengan Kabinet Suzuki pada tahun 1945. Akibatnya, Kabinet Koiso berakhir pada 5 April 1945 dan Koiso tidak dapat mewujudkan rencana pembentukan BPUPKI yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jombi Kozakai yang diumumkan oleh Panglima Bala Tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumakichi Harada pada 1 Maret 1945. Sebagai pemerintah Jepang yang sah dan mengingat posisi Jepang yang tidak membaik, Kabinet Suzuki tidak mengelak dari tanggung jawab atas janji Koiso. Dan pada akhirnya, pada tanggal 29 April 1945, susunan anggota BPUPKI diumumkan. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wetyo Tiningrat dipilih sebagai ketua, dibantu oleh Ichi Bangase dan Raden Panji Suroso sebagai wakil ketua. Sekretariat dipegang oleh Toyohito Masuda dan Abdul Ghaffar Pringgotikdo. BPUPKI dibentuk untuk mempelajari aspek penting terkait pembentukan negara Indonesia merdeka. Peresmiannya pada tanggal 28 Mei 1945 dihadiri oleh pejabat militer Jepang, Jenderal Itagaki dan Letnan Jenderal Nagano. Pada peresmian BPUPKI, Abdul Ghaffar Pringgotikdo mengibarkan bendera Jepang, diikuti oleh Toyohito Masuda yang mengibarkan bendera merah putih. Peristiwa ini membangkitkan semangat anggota BPUPKI dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah tugas pokok BPUPKI, yaitu dengan melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, BPUPKI membentuk beberapa panitia kerja. Panitia kerja yang dibentuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, panitia perumus yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang terdiri dari 9 anggota. Tugasnya adalah merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, Insinyur Soekarno juga memimpin panitia perancang Undang-Undang Dasar dengan dibentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Supomo.
Kemudian yang ketiga adalah Panitia Ekonomi dan Keuangan, diketuai oleh Dr. Andes Mohatta. Dan yang terakhir adalah Panitia Pembela Tanah Air, yang diketuai oleh Abi Kusno Cokro Suyoso. Sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI membicarakan mengenai rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara tersebut antara lain Mohyamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mohyamin mengajukan 5 asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengajukan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan sosial. Pada sidang tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan 5 rumusan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan masukan dari seorang ahli bahasa, kelima rumusan dasar negara tersebut oleh Insinyur Soekarno diberikan nama Pancasila. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila bisa diringkas menjadi 3 sila atau trisila, yaitu terdiri dari sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Soekarno juga menegaskan bahwa ketiga sila tersebut dapat diringkas lagi menjadi 1 sila atau ekasila, yaitu gotong royong. Pada sidang pertama BPUPKI yang berakhir pada tanggal 1 Juni 1945, belum menghasilkan keputusan akhir mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang dengan tugas membahas usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia 9 ini menghasilkan dokumen yang berisi asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Dokumen tersebut dikenal sebagai Piagam Jakarta yang isinya sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, ada sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Hasil yang dicapai oleh panitia kecil tersebut diajukan dalam sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI ini membahas mengenai masalah rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk mengenai pembukaan atau preambul. Selain itu, sidang kedua BPUPKI juga menetapkan pembentukan 3 panitia, yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Masalah Ekonomi, dan Panitia Masalah Bela Negara. Pada tanggal 14 Juli 1945, Soekarno selaku Ketua Panitia Hukum Dasar melaporkan hasil panitia kecil pada sidang yang isinya sebagai berikut. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan UUD yang diambil dari Piagam Jakarta. 3. Batang tubuh yang kemudian disebut Undang-Undang Dasar. Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka diambil dari 3 kalimat awal alinea pertama
rancangan pembukaan UUD. Sedangkan rancangan pembukaan UUD diambil dari Piagam Jakarta. Akhirnya, hasil kerja Panitia Hukum Dasar yang dilaporkan dalam sidang BPUPKI ini diterima. Dengan demikian, BPUPKI telah menghasilkan pembukaan UUD, batang tubuh, aturan tambahan, dan aturan peralihan.